yang akan menghapus dosa-dosa seorang mukmin yang apabila diamalkan dan dirutinkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan darinya banyak dosa dan banyak kesalahan. Karena apa? Karena kita ini tidak ada yang sunyi dari kesalahan. Jelas Nabi SAW mengatakan kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu bersalah. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada kesempatan sore yang berbahagia dan sore yang mulia ini, ada beberapa fawaid yang perlu kita dengarkan. Di antaranya ucapan al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, la yazalul abdu bi khair idza qala lillah wa idza amila lillah azza wa jalla. Seorang hamba akan tetap dalam kebaikan selama dia berbicara karena Allah dan berbuat juga karena Allah azza wa jalla. Ini dibawakan dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah pada jilid yang ke-7 halaman 196. Ini tentu mengingatkan kita, apapun dari berbagai macam ibadah ini, yang pertama mulaikan dengan meluruskan an-niyah. La yazalul 'abdu bi khair idza qala lillah wa idza 'amila lillah azza wa jalla. Hamba akan dalam kebaikan selama dia berucapnya karena Allah dan berbuatnya juga karena Allah tabaraka wa taala. Baik. Sekarang masuk kita ke hadis nomor 9. At-ta'dzin fil balad wa fil falad. Di antara al-mukaffirat yang akan menghapus dan melebur dosa seorang hamba, azan di dalam negeri, di tempat keramaian, maupun azan di tempat yang sepi. Azan di tempat keramaian di dalam negeri maupun azan di tempat yang sepi. Telah datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Karim sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinu yughfar lahu mada sautih. Al-muadzin, orang-orang yang azan, Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni dosanya mada sauti, sejauh suaranya terdengar. Maka azan di zaman modern ini tambah hebat, ya kan Pak Jetakan? Kenapa? Karena sudah ada loudspeaker, pengeras suara. Yang kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan serba manual, maka itu sebabnya azan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar masjid, bukan di dalam. Kamatnya baru di dalam. Azannya di luar masjid. Waktu subuh dipilih rumah seorang wanita Ansor, dia rumahnya paling tinggi naik ke atas. Nah dari sinilah ya orang berinisiatif membuat adanya menara. Supaya apa? Jangkauan suara itu lebih jauh. Ini keutamaannya, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Al-muadzinu, orang-orang yang azan,
yughfar lahu mada sautih, Allah akan ampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Wa yashhadu lahu kullu ratbin wa yabisin, dan akan disaksikan dan akan dibela oleh segala sesuatu, baik itu yang kering maupun yang basah, benda mati maupun benda hidup. Itu semuanya akan menjadi saksi pembela baginya hari kiamat. Wa syahidus shalah yuktab lahu 25 salatan, dan orang yang hadir salat berjamaah Allah catat baginya 25 kali salat dibandingkan salat sendirian. Wa yukaffar anhu ma bainahuma, dan Allah azza wa jalla akan ampuni dosa yang terjadi di antara kedua salat itu. Ini hadis yang pertama, ma'asyiral hadirin rahmatullah azza wa jalla. Banyak sekali permasalahan penting di dalamnya. Yang pertama berbicara tentang al-muadzin. Muadzin memiliki banyak keutamaan. Satu, mendapatkan ampunan sejauh suaranya terdengar. Dua, apapun yang mendengar suaranya semuanya akan membelanya kelak pada hari kiamat. Ya. Kemudian yang kedua baru berbicara tentang sholatul jamaah yang pahalanya minimal 25 derajat dan sampai 27 derajat. Kemudian as-sholawat ini akan mengampuni dosa yang terjadi di antara dua salat tersebut. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jibu rabbukum min ra'i ghanamin." Rabb kalian heran dengan seorang pengembala kambing. Dan tentu herannya Allah subhanahu wa ta'ala layak dengan kebesarannya, tidak akan sama dengan manusia dan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Uqbah bin Amir Al-Ansari, "Ya'jibu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si syadhiyatin bi jabalin." Rabb kalian heran dengan seorang pengembala kambing yang berada di puncak dan lereng-lereng gunung. Apa yang diherankan Allah azza wa jalla bukan gembala kambingnya. Yu'adzinu bis salati wa yusalli. Dia azan ketika tiba waktu meskipun di tempat sepi. Maka dari sini kita melihat bahwasanya azan itu bukan sekedar manggil orang sholat, tetapi azan itu lebih dari itu, i'lamun bidukhuli waqti shalah, pemberitaan masuknya waktu sholat. Entah ada orang datang maupun tidak ada orang datang. Kalau ada orang datang berarti dia yang untung, tidak ada orang datang berarti apa? Tidak ada urusan. Apalagi ini di gunung, di lereng gunung, siapa mau datang? Fayaqulullah azza wa jalla, di sana Allah azza wa jalla berfirman, "Unzuru ila 'abdi hadza." Hai hamba-hambaku, hai para malaikatku, lihat hambaku ini. Yu'adzinu wa yuqimus shalah, dia azan, dia qamat. Yakhafu minni, dia takut kepadaku. Padahal ukurannya apa para jemaah? Namanya tempat sepi, siapa mengurus kita sholat apa tidak? Tapi karena apa? Rasa takutnya kepada Allah azza wa jalla. Justru di kala sepi itu benar-benar diuji takut atau
Tidak, karena kalau di hadapan orang banyak, insya Allah semua orang pada takut. Entah takutnya karena Allah atau takutnya karena manusia. Maka itu sebabnya ya takut sehingga terus beribadah tatkala sepi ini berbeda keutamaannya dengan ibadah di kala ramai. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhul jannah. Saksikan kata Allah, aku sudah ampuni hambaku ini dan aku masukkan dia ke dalam surga. Kedua riwayat ini yang tadi maupun yang sekarang riwayatnya semuanya sahih, dibawakan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Maka ma'asyiral hadirin dimuliakan Allah azza wa jalla. Jadi al-muadzin memiliki keutamaan dan pahala yang sangat besar. Pantas Nabi SAW mengatakan apa dalam hadisnya? Lau ya'lamun nasu ma fin nida was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi. Andai kata orang-orang mengetahui apa keutamaannya menjadi muadzin. Jadi kalau kita tahu apa keutamaannya menjadi muadzin ini, dan kita tahu keutamaannya berdiri di saf pertama, lantas tidak ada cara kita untuk mendapatkan untuk menjadi muadzin dan berdiri di saf pertama kecuali harus melakukan undian, harus qur'ah, harus undian. Ini saya sanggup kita untuk diundi. Tapi subhanallah, sayang ini tidak kita ketahui keutamaan. Makanya apa? Kita saling pesila. Ayo sila. Kalau kita tahu kita akan berebut. Sama dengan berdiri di saf pertama. Ya, karena ada kosong, ragu maju. Terus apa katanya? Melentiang becat katanya. Dia mau cepat, ini taruh dirinya belakang. Subhanallah. Ya, maka ada ungkapannya para ulama kita apa? La ithara fil haq. Tidak boleh kita mengedepankan orang lain dalam berebut pahala. Nggak boleh. Justru kita apa? Balapan. Di sini ya kita jarang yang berebut saf pertama itu. Tapi kalau di Madinah, lain cerita. Ya, semua orang berebut karena orang paham. Di Makkah semua orang berebut. Ya, bukan jadi depan karena pengen cepat nyium Hajar Aswad. Tapi apa ini keutamaannya? Karena ingat, al-muadzinun, mereka adalah orang-orang yang mengingatkan orang lain waktu. Mereka yang akan mengajak orang untuk sholatul jamaah. Bayangkan, jangankan ini manusia, hewan saja kalau mengingatkan orang sholat tetap mulia. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, la taqtulud diyaka aw la tasubbud diyaka. Jangan kalian mencela ayam jago. Fa innahu aw fa innaha aw fa innahunna yuqidna lis-shalah, karena ayam jago itu membangunkan orang untuk salat subuh. Subhanallah. Jadi disebut oleh Imam Nawawi maupun ulama yang lainnya, jadi ayam jago ini punya keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala setting sudah pada dirinya, dia bisa membagi kokokannya pada waktu-waktu tertentu, terutama waktu salat. Sehingga Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza sami'tud diyakah fasallallahu min fadlihi fa innaha ra'atul malaika. Apabila kalian mendengar kokokan ayam jago, maka mintalah karunia kepada Allah, sebab saat itu dia sedang melihat malaikat. Tapi bukan berarti ulah doang beli manuk bares ini. Enggak. Artinya inilah kalau kita dengar seperti itu, inilah fikihnya. Nah, dari sini para ulama kita menyebutkan enggak boleh kita mencela apapun yang mendatangkan manfaat. Di antaranya ayam jago. Lah sekarang bagaimana kalau muadzin? Maka tidak boleh seorang pun mengatakan muadzin ini berisik katanya. Nggak boleh. Ya, semua akan membelanya hari kiamat.
Sejauh mana suaranya terdengar, sejauh itu dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Seberapa banyak yang ikut berjamaah, seukuran itu dia dapat bagian juga. Tapi ingat, syaratnya muazzinnya ikhlas. Karena Allah Azza wa Jalla. Jangan nanti selesai solat ulah berkatuan, berembeh azanku. Kalah-kalah Masjidil Haram. Nah, kalau ini habis pahalanya sudah selesai. Ya. Baik. Atau apa? Yo, mana muazzinnya? Bulan tua. Nah, ini kurang semangat azan. Kalau bulan muda, woi kencang. Baik. Ma'asyiral hadirin rahimatullah azza wa jalla. Dari riwayat ini kita akan ambil banyak ahkam dan banyak fawaid insyaallah taala. Kurang lebih insyaallah taala akan kita ambil ada 8 dengan beberapa perincian insyaallah. Yang pertama, lil adhani fadailu aziman. Fadailu azimatin. Azan memiliki keutamaan yang besar. Wa thawabun jazil, dan pahala yang melimpah. Faqad warada fi fadlihi ahaditsu katsirah. Maka telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang sangat banyak yang menjelaskan keutamaan al-adzan. Yang pertama, at-ta'dzin sababun li turdis syaitan. Azan itu adalah sebab terusirnya syaitan. Maka azan ini cara kita untuk mengusir apa? Syaitan. Sebagaimana dibawa oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya bis-shalah adbara syaitan wa lahu dhirat." Ketika azan itu dikumandangkan, maka syaitan itu berlarian sambil kentut. Kenapa dia kentut? Karena tidak mau mendengar suara azan. Ini keutamaan yang pertama, sebab untuk mengusir setan. Bahkan ada satu riwayat yang lain dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah sahabat mengutus anaknya ke suatu tempat. Lalu lewat di satu kebun, ternyata anaknya mendengar suara bapaknya memanggil. Dia kaget. Maka ini biasa para jamaah. Masuk hutan, tidak ada orang, tiba-tiba ada suara yang manggil. Ada syaitan, jin. Akhirnya dilaporkan ya kepada bapaknya dan dilapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi mengatakan, apabila mendengar suara seperti itu, falyu'adzin, azan obatnya, maka dia akan hilang. Tapi tidak ada syariatnya menempati rumah baru azan dulu di rumah supaya setannya hilang. Nggak ada. Jadi kita berhenti pada dalil. Ya, azan mengusir syaitan tatkala azan waktu, atau azan untuk mengusir syaitan di tempat sepi jikalau ada gangguan. Tapi menempati rumah baru bukan azan lawannya, tapi bacakan dia suratul Baqarah, terutama 2 ayat terakhir. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ketika dibaca 2 ayat terakhir 3 malam berturut-turut, maka syaitan tidak akan berani singgah di rumah itu sama sekali. Dan masalahnya juga para hadirin, kita yang membuat setan itu masuk ke rumah kita. Mana dia? Mas tama balen dinulak bismillah. Masuk rumah enggak pakai salam. Loh, kan rumah saya, betul. Hatta rumah sendiri. Sebagaimana hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya, idza dakhala ahadukum baitahu wa sallama wa dzakara ismallah wa sallama, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya lalu dia berzikir dan membaca bismillah kemudian dia salam, qala syaitan berkata kepada kawannya, la mabita lakum, kalian enggak bisa nginap.
Kemudian juga dalam hadis yang lain dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza januhal lail fakaffu sibyanakum." Apabila malam mau tiba, tahanlah anak-anak kalian di rumah. Wa ghuttu asqiyatakum, tutup bejana-bejana kalian. Kemudian tutup pintu-pintu kalian. Ya, wadhkur ismallah, sambil menutup membaca fa inna syaitan la yaftahu baban mughlaqa. Setan itu enggak mungkin membuka pintu yang tertutup. Oh, jadi dia bukan masuk lewat lubang kecil itu, enggak. Kita yang ngajak dia masuk, waktu masuk tidak baca zikir. Jadi azan ini mengusir syaitan. Nah, kita jangan jadi setan manusia ini. Bagaimana begitu azan, keluar kita pulang. Ya, coba antum perhatikan di Makkah, di Madinah. Ya, ada begitu azan, keluar dia. Maka itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, ya, man sami'a an-nida thumma kharaja minal masjid, siapa yang mendengar azan lalu keluar ke masjid dan tidak balik, maka itu adalah munafiq. Ini keutamaan yang pertama. Yang kedua, al-muadzin min ajmalin nas yaumal qiyamah litulu unuqih. Muazzin itu manusia paling gagah hari kiamat karena lehernya yang panjang. Ya, jadi panjang leher hari kiamat itu menjadi tanda dia itu gagah. Abu, muazzin Abu ya di rumah? Jadi tukang azan KP balik. Oh, ini Abu saya muazzin ini para jamaah. Kalau ada dahuluin dia, sudah dia nih pasti marah dia nanti. Ya, ngambek dia kalau ada dahuluin dia Abu Sayyaf di para jamaah. Baik. Jadi muadzin adalah orang yang paling gagah hari kiamat karena lehernya mereka panjang. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muadzinun atwalun nasi anaqan yaumal qiyamah. Muazzin itu manusia yang paling panjang lehernya kelak pada hari kiamat. Tapi jangan bayangkan sekarang. Karena ingat para hadirin, kita ini hari kiamat manusianya tinggi. Rata-rata kita itu seperti moyang kita Adam, situna dzira'an, 60 hasta. Jadi kalau antara badan dengan kepala itu pendek, berembe bayruan. Awak pelo. Ayo pikirkan para jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala bentuk dia, ya, muadzin ini manusia paling gagah. Sebab apa? Ini bagian dari al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebab saat di azan dia panjangkan suaranya, lehernya. Hayya 'alas shalah. Maka dikasih balasan oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat. Yang ketiga, lahu hadzun min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para muadzin mendapatkan bagian dari doa mustajabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan muadzin itu supaya dapat ampunan. Yang mendoakannya Rasul, bukan kita, bukan kaum muslimin. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arsyadallahu al-a'immata wa ghafara lil muadzinin." Semoga Allah membimbing para imam dan mengampuni para muazzin dan mengampuni muazzin. Masya Allah. Nabi mendoakannya hari, ya, bukan kita. Len, ini juga dahlin muazzin nih, Masya Allah ini. Nah, cuma kalau di timur ini banyak yang tua-tua muazzin kita para jemaah. Ya. Tapi ya boleh dicoba. Jelas Abu? Jelas. Alhamdulillah. Baik.
Keutamaan berikutnya, yusalla ma'ahu minal malaikati ma la ya'lamuhu illallah likathuratihim. Orang yang azan ini, orang yang azan dan iqamah di tempat sepi. Azan dan iqamah di tempat sepi, maka akan ditemani salat oleh malaikat yang jumlahnya sangat banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, biasa kita ini kalau sudah sendirian, entah kamat doang, betul kan? Ya, ibuk di azan, enggan di azan, jangan. Justru saat kita sendiri itu azan iqamah lebih besar lagi pahalanya. Kenapa? Habis tidak ada yang kita harapkan, siapa? Ayo. Hal ini berdasarkan hadis diriwayatkan Imam Abdul Razzaq, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Targhib wa Tarhib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana ar-rajulu bi ardi falatin," apabila seorang berada di tanah yang sepi atau negeri yang sepi, daerah yang sepi. Fa in aqama, kalau dia salat sekedar qamat, shalla ma'ahu malakahu, dia akan salat bersama dua malaikat penjaganya saja. Nah, Samsul nanti naik misalkan ke gunung, tersesat di tengah hutan, ketemu waktu, kamat-kamat tuh masih tersusah ini katanya. Sekedar kamat dia nanti. Yang ke sholat di belakangnya hanya malaikat penjaganya saja. Wa in adzana wa aqama, adapun kalau di azan dan iqamat, shalla khalfahu min junudillah ma la yura tarafahu, akan sholat di belakangnya tentara Allah yang tidak kelihatan ujungnya saking banyaknya. Dan ketika sholat di tempat itu sebagaimana riwayat yang lain, Allah lebihkan sholatnya 50 kali lipat seperti sholat di kampung. Ini istimewanya para jamaah. Sholat kita di tempat sepi, ada waktu, azan dulu, baru iqam. Satu, akan sholat berjamaah di belakang kita siapa? Malaikat yang tidak kelihatan ujungnya. Yang kedua, pahala kita sholat di tempat itu 50 kali lipat pahala sholat di kampung sendiri. Tapi bukan berarti apa? Ya, lamun lagi datang waktu, lalu ya. Mau kemana? Nah, saya mau cari pahala 50 katanya. No, Abu Basir Lemedas. Jauh. Ndah. Ini kalau kita ketepaan, jalan ke satu tempat sepi, mau balik habis waktu, ya sudah, azan, qamat, sholat terus, ini keutamaannya. Masya Allah. Jangan malas namanya azan ini para jemaah. Ini di antara keutamaan dari al-azan. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, al-hathu wa targhibu fil adhani, anjuran untuk mengumandangkan azan. Wa huwa wajibun ala kulli jama'atin, dan azan ini hukumnya wajib pada setiap salat jamaah. Fil hadari was safari, baik ketika mukim maupun ketika musafir. Jadi kalau kita berjamaah statusnya menjadi wajib. Tapi kalau sendiri statusnya menjadi sunnah. Karena Nabi SAW menyebutkan, ya, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Apabila tiba waktu salat, hendaklah salah satu yang azan. Hendaklah, kata-kata hendaklah ini menunjukkan hukum asal perintah itu apa? Wajib. Tapi kalau sendiri, coba tadi lihat konteks hadis riwayat Abdul Razzaq, ya, apabila seseorang berada di tempat sepi, lalu dia sholat, sekedar qamat, sholat di belakangnya dua malaikatnya kan. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sendiri dia sunnah azan itu.
Tapi kalau dia berjamaah, maka hukumnya apa? Wajib. Ya, sekali lagi anjuran untuk mengumandangkan azan, ya, dan azan hukumnya wajib ketika berjamaah, baik ketika muqim, demikian juga ketika musafir. Yang ketiga, syuhudul ard bima yahdutsu 'alaiha. Bumi akan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang ada di atasnya. Min hasanatin li sahibiha, entah itu saksi pembelaan apabila seorang berbuat baik, atau akan menjadi saksi, ya, musuh jikalau dia berbuat di atas tanah itu keburukan. Maka dari sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita mau sembunyi di mana? Ayo, di mana kita bisa sembunyi kalau seperti ini? Kalau kawan kita tidak menemukan kita berbuat dosa, tapi apa yang di dekat kita itu yang akan ngasih tahu hari kiamat. Bayangkan saja di dalam satu ayat, yauma tashhadu alaihim arjuluhum, hari itu kaki bersaksi. Ayo. Sampai mereka mengatakan, ya, lima syahidtum alaina. Loh, kenapa kalian bisa menjadi saksi atas kami? Ya, kulit bisa berbicara, kaki bisa berbicara. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang mereka, qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Kami ini dibuat berbicara oleh Allah, yang Dia Maha Kuasa menjadikan segalanya bisa bicara. Jadi masalah berbicara ini, ya, nggak perlu repot kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, bumi akan menjadi apa? Saksi atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di atasnya, entah itu kebaikan ataupun keburukan. Maka tidak ada yang bisa selamat dari hadapan Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya, fadilatul muadzin, keutamaan orang-orang yang azan, haitsu tughfar lahu dzunubuhu mada sautih, yang mana mereka akan diampuni dosanya sejauh suaranya terdengar. Walahu mithlu ajri man shalla ma'ahu, dan mendapatkan pahala sejumlah orang yang salat bersamanya. Subhanallah. Maka coba kalau melihat hadis ini sekali lagi, keutamaan muadzin yang mana Allah mengampuni dosanya sejauh suaranya terdengar, dan dia mendapatkan pahala sejumlah orang yang sholat bersamanya. Maka kalau melihat realitanya, siapa muazzin yang paling banyak pahalanya kalau begini? Muazzin Masjidil Haram. Kemudian Masjidin Nabawi. Yang susah itu, mohon maaf, ini masjid kampung. Ya, sudah diazanin enggak juga datang. Dipanggil lagi muslimin muslimat, mari berjamaah salat, enggak juga datang. Nah, tapi bukan berarti muazzinnya rugi. Yang rugi itu yang enggak datang. Kenapa? Karena dia sudah panggil orang, kewajibannya selesai. Mungkin dia tidak dapat dari sini, dia mendapatkan pahala sejumlah orang salat bersamanya. Mungkin dia dapat pahala dari sisi lain. Dapat pahala dari sisi apa? Dapat pahalanya atau dapat keutamaannya dari keutamaan yang lain, yaitu semua menjadi saksi pembela. Kemudian diampuni dosanya sejauh suaranya. Dia dapat dari sana. Dia dapat doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah,
Maka dari sini berarti apa para jamaah? Hendaklah azan itu suaranya harus apa? Keras. Jangan suaranya marah bahasa Timu nyerendok bebeak kode. Artinya apa? Ya, membuat bayi itu semakin tidur. Hayya shalah. Nah, maka lihat, ketika Abdullah bin Zaid mimpi tentang azan, apa kata Nabi SAW? Idhab ila Bilal. Abdullah, datangi Bilal. Sampaikan apa yang kamu lihat dalam mimpimu. Kenapa? Karena dia suaranya lebih terang, lebih keras. Tapi harus juga di makna keras suara lagu. Dia bilang ashadu bukan asyhadu. Ini kenapa? Rusak maknanya juga ini. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, aku tidak bisa tidur. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ayo. Rusak maknanya? Rusak. Ya, Allahu Akbar. Tahu arti kabar? Al-kabar itu gendang. Rebana. Allah berbana. Subhanallah. Wah, ya bahasa Arab nih para jemaah. Salah huruf, salah arti. Ya, matnya panjang pendek bisa berubah makna. Jadi benar-benar harus belajar ini. Nah, terus bagaimana kita mau belajar? Ya sudah, latihan dulu. Nggak apa-apa ikut lomba-lomba itu. Tapi jangan mau latihan waktu azan ini, nanti rusak maknanya. Ya. Jelas Abu? Jelas. Ayo. Baik, faedah berikutnya. Masyru'iyatul adzan wal iqamah liman shalla wahdah wa in kana la yasma'uhu ahadun. Disyariatkan azan dan iqamat bagi yang salat sendirian, meskipun tidak ada orang yang mendengar azannya. Nah, maka di sini azan bagi yang salat sendirian disyariatkan, sunnah. Tapi azan bagi yang salat berjamaah hukumnya apa? Wajib. Jadi ingat, disyariatkan azan dan iqamah bagi yang salat sendirian meskipun tidak didengar oleh siapapun, tidak didengar oleh orang lain. Jadi azan ini bukan semata-mata untuk memperdengari orang lain. Iya, kalau babnya kita azan memanggil orang karena ada orang banyak di kampung itu pemberitahuan masuk waktu sekaligus mengajak mereka datang ke masjid. Tapi kalau kita sholat sendirian, ini sebatas pemberitahuan masuknya waktu. Faedah berikutnya. Al-adhanu sababun limaghfiratudz dzunubi wa mujibun lidukhulil jannah. Azan adalah sebab diampuninya dosa dan menjadi sebab wajibnya orang masuk ke dalam surga. La siyama ma'a tulil waqt, lebih-lebih apabila dibarengi dengan waktu yang panjang. Artinya dia durasinya menjadi muazzin itu panjang. Apalagi muazzin seumur hidup. Ya. Enggak diganti kecuali mati. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam sebagaimana dibawakan dalam silsilah sahihah, "Man adzana 12 sanah wajabat lahul jannah." Nah, sandi, barang siapa yang azan 12 tahun wajib masuk surga. Wa kutiba lahu bi kulli ta'dhinihi 60 hasanah. Setiap kali azan 60 pahala. Wa bi kulli iqamatin 30 hasanah, dan setiap kali qamat 30 pahala. Masya Allah. Ya, sekali lagi, ya, azan merupakan sebab diampuninya dosa dan mewajibkan orang masuk ke dalam surga.
lebih-lebih ketika dibarengi dengan masa bakti yang panjang. Alvin 12 tahun minimal. Abu, udah berapa tahun Abu? 30 tahun. Tentu kan ini baru terbin paling masjid ya. Jemaah bares tu ketuaan yang penggubuk ini aja. Ya. Baik, faedah berikutnya. Itsbatu sifatil ujubi lillah ala ma yaliqu bihi, ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. Hadis ini menetapkan sifat heran bagi Allah Azza wa Jalla. Keheranan yang layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan heran-herannya makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Maka ini Ahlus Sunnati wal Jamaah wajib itsbat ma atsbatahu Allah li nafsi, menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, atau atsbatahu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari, Nu'aim ibn Hammad Al-Khuzai, beliau mengatakan, ya walaysa kullu ma athbatallahu li nafsihi tashbihun, dan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya tidak ada yang serupa. Wa man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar, yang menyerupakan ya Allah dengan makhluknya maka dia kafir. La ilaha illallah. Faedah berikutnya, fadlul ibadati fil uzlah, keutamaan beribadah di tempat pengasingan, di tempat sepi. Wa fadlu ra'il ghanam, dan keutamaan memelihara kambing, la siyama inda zamanil fitan, terlebih di kala fitnah merajalela. Firaran bidinihi, lari untuk menyelamatkan agama. Nah, di sini baru dia mulia. Ya, sekali lagi, fadlul ibadati fil uzlah, keutamaan beribadah di tempat sepi, dan keutamaan memelihara kambing terutama di zaman fitnah guna menyelamatkan agama kita. Adapun di kala fitnah masih belum merajalela, justru di kota, di kampung di sana banyak ilmu tauhid, banyak ilmu sunnah, dilarang kita tinggal di tempat yang sepi. Maka Nabi SAW menyebutkan sakinil kafur kasakinil qubur, orang yang tinggal di tempat-tempat sepi taubahnya seperti orang yang tinggal di kuburan. Baik. Yang terakhir, al-khawful haqiqi min Allah Azza wa Jalla. Wa kadzar raja, takut sesungguhnya dan berharap sesungguhnya kepada Allah, yakunu bi fi'li ta'at, dengan cara melaksanakan ketaatan, wajtinabul ma'asi wadh-dhunub, serta menjauhkan maksiat dan dosa. Ini dia yang dimaksud dengan takut sesungguhnya. Ini dia yang dimaksud dengan berharap yang sesungguhnya. Berbuat ketaatan, menjauhi dosa dan maksiat. Ini nama orang takut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'min jama'a ihsanan wa syafaqatan. Orang beriman itu menggabungkan antara berbuat baik tetapi merasa khawatir jangan-jangan tidak diterima. Wal munafiq, adapun orang munafik, jama'a isa'atan wa amna, dia kumpulkan antara berbuat buruk namun merasa aman dari azab Allah tabaraka wa taala. Lihat ini, di lereng gunung, di tempat sepi, tiba waktu azan. Allah katakan, ya khafu minni, dia takut kepadaku. Akhirnya dia azan, dia iqamah.
Saksikan wahai malaikat, aku sudah ampuni dosanya dan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik dari apa yang kita ambil pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan ambil dulu satu pertanyaan di sini. Pertama, pada waktu apa bisa jamaah sholat? Semua waktu. Kalau maksudnya jamak sholat, lain babnya. Kalau berjamaah sholat, kita katakan 5 waktu, asal tidak ada uzur. Karena hukum asalnya bagi laki-laki, sholat itu harus berjamaah. Tapi maksudnya kalau menjamak sholat, sol belai ketuan. Ya. Kalau jamak lain babnya. Jamak satu safar atau mau berangkat safar, boleh jamak. Yang kedua hujan dan kita sudah di masjid pada waktu zuhur, bisa dijamak dengan asar. Jadi begitu salam zuhur hujan masih kamat. Demikian juga maghrib, kita sudah di masjid, hujan, selesai maghrib hujannya masih turun, maka kamat, jamak dengan isya. Yang ketiga al-marad, sakit. Yang keempat di antara asbabul jama' al-uzur, al-ittirari, uzur yang memaksa kita. Dan ini sifatnya mungkin pribadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, silakan para hadirin kalau yang bertanya. Pak Jetakat dulu. Kalau muadzin itu karena dibayar bagaimana? Nah, bagaimana kalau muazzin dibayar? Ada salah seorang, dan Nabi SAW bersabda, ittakhidh muazzinan la ya'khudhu ala adhanihi ajra. Pilih muazzin yang tidak ngambil upah dari azannya, kata Nabi. Tapi bagaimana sekarang kita tidak bayar azannya, yang kita bayar waktunya. Ini boleh, tidak ada masalah. Tapi dengan dia perbaiki niatnya juga sebagai muazzin. Allah ta'ala ala wa alam. Ya, Mami Kasmi. Oh, ya enggak perlu. Ya, cukup kasih tahu ketua, saya mau jalan dulu nuntut ilmu. Selesai. Maka ya ketua enggak boleh dia melarang. Kenapa? Justru ini kita memberikan kesempatan yang lain untuk berlomba. Jelas Mikas? Allah ta'ala ala wa ala. Baik, ada tadi lagi? Tafadhal. Tadi anjuran untuk mengumandangkan azan itu wajib ketika berjamaah dan sunnah ketika sendiri. Nah, bagaimana kondisinya kalau misal kita mengadakan kajian di suatu perumahan di salah satu rumah jamaah. Nah, kita mendengar azan dari masjid di perumahan itu tapi ketika pas azan isanya kita mendengar itu kan azan dari perumahan itu. Nah, tapi kita sholatnya di aula itu di rumah. tidak ada masalah, tetapi tetap azan di sana juga. Sebaiknya azan di rumah. Tetap di azan sana. Allah ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi yang bertanya? Tafadhalu. Ya. Yang pertama ini Ustaz, apakah ada syarat azan yang harus memenuhi kriteria, harus suaranya bagus atau bagaimana? Nah, ya, Pak. Pertama, yang Baik. kedua, apakah Nabi Muhammad SAW dulu pernah azan? Baik. Yang ketiga ini Ustaz, yang terakhir ini Ustaz. Ini kan Cuake-ake, Mas. Ya. ini kan di Lombok ini kan banyak pilihan Ustaz. Kita ini mau datang ke tempat masjid yang ramai atau yang sepi. Kalau yang sepi itu kalau hari-hari libur, terutama kayak di sini ini jarang ada orang Ustaz. Terkadang kita azan komat sekaligus imam. Oh, baik. Datang ke tempat yang ramai atau yang sepi Ustaz. Baik. Yang pertama, saking banyaknya nih bingung saya. Baik. Syarat muazzin ini tentu suara bagus, mesti. Karena Nabi suruh itu Abdullah bin Zaid kepada Bilal. Yang kedua suaranya lantang, mestilah Mas. Nanti jangan-jangan ini masalahnya manggil orang. Nanti jangan-jangan suaranya tidak bagus. Yo, apa ndak ada yang lain katanya nanti kan? Padahal masih banyak yang lain.
Ya kalau nggak ada siapa boleh buat. Ya, tak ada rotan akar pun jadi, Mas. Jelas, Mas? Yang kedua, apakah Nabi azan? Ini pernah saya baca, Nabi SAW tidak pernah azan. Tapi Nabi yang memerintahkan untuk azan. Adapun riwayat, dan siapa riwayatnya Abdul Razzaq dan lainnya mengatakan Nabi pernah azan, itu riwayatnya tidak sahih. Nabi tidak pernah azan, tetapi dia yang memerintahkan untuk azan. Wallahu taala ala wa alam. Yang ketiga tadi, mana yang kita ambil, masjid sepi atau masjid ramai? Pertama, kalau masjid itu tetap digunakan, tetap makmurkan dia, jangan ditinggal gara-gara jamaahnya nggak ada. Meskipun secara hitung-hitungan jelas lebih besar keutamaannya di masjid yang banyak jamaahnya. Tapi sekarang kalau di sini dimatikan, lantas ada kaum muslimin di sekitar ini tidak mendengar azan, kita yang berdosa. Jelas, Mas Ahmad? Jadi kita yang borong pahalanya. Kita jadi muazzin, kita yang qamat, kita juga jadi imam, kita juga jadi makmum. Ada berapa tempat kalian di Saudi diborong sama imamnya, borongan. Dia muazzin, dia juga yang qamat, dia juga jadi imam. Wallahu taala ala wa alam. Gobang gocir. Yang pertama Ustaz mengenai azan ini Ustaz. Dulu tidak pakai pengeras suara, sekarang pakai pengeras suara. Jadi pertanyaannya sehingga tuain nanti ke bid'ah karena Ustaz. Tidak ada hubungannya ini, Opang. Apa hubungannya dengan bid'ah? Karena azan tidak dirubah kok. Ini namanya al-masalih al-mursalah, maslahat yang tidak datang syariat menghapusnya dan tidak juga datang untuk menetapkannya secara khusus, tapi bergantung bagaimana pemanfaatannya. Jelas, Bang? Jelas Ustaz. Yang kedua Ustaz, mengenai berebutan saf pertama tadi Ustaz. Nah kami ini julu Ustaz menerima lego dia tato ali bontong kami lego Ustaz. Nah, minggir. Jelas? Jelas Ustaz. Allah taala ala wa alam. Baik, sini ada pertanyaan. Bolehkah tidak kita tidak berwudu waktu azan? Boleh. Meskipun lebih afdalnya berwudu. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri saat dia ingin menjawab salam dalam keadaan dia sedang berhadas kecil, dia tidak mau jawab salam, apalagi azan. Jadi jelas lebih utama tetap dalam keadaan bersuci. Allah taala ala wa alam. Di kampung ada masjid dan musalla. Ketika azan dikumandangkan di masjid, bolehkah tidak mengumandangkan azan di musalla? Kalau memang musalla ada, tetap azan. Ya, jangan tidak azan. Allah taala ala wa alam. Karena dia azan itu untuk tempat itu. Allah taala ala wa alam. Ya, Haji Abdul Salam. Keutamaan beribadah di tempat yang sepi dan keutamaan memelihara kambing. Jadi apakah azan dan iqamat sendirian itu keutamaannya? Tadi kita sebut satu, ini musim fitnah. Kita menyelamatkan agama kita, tidak berbaur dengan orang yang terkontaminasi dengan fitnah. Nah, itulah keutamaannya tadi. Apa keutamaannya? Kalau dia azan dan iqamah, satu, Allah mengampuninya dan masukkannya ke dalam surga. Yang kedua, akan sholat di belakangnya malah malaikat dengan jumlah yang sangat banyak. Dan berikutnya, dia sholat di sana itu 50 kali lipat. Allah taala ala wa alam. Abu Harmayan Dahlin. Nah, masalah berjamaah nih Ustaz. Kita pertama kali datang saat pertama. Kemudian batallah wudhunya. Lalu itu wudhu. Syarat wudhu pertama tahu tempat itu tahu sedang bagaimana Ustaz, boleh atau tidak? La ilaha illallah. Betul ini para jamaah sahih. Itu usir dia enggak mau dia. La ilaha illallah. Kita jadinya tetap ketiga. La ilaha illallah. Bagaimana ini hukumnya Ustaz? La ilaha illallah, luar biasa nih. Tapi ini sudah qamat linnya? Sudah kamar. Padahal kita ada yang azam. Kok kita di sudut belakang? Oh, kalau begitu pesan caranya. Saya mau duduk sebentar, jangan ambil tempat saya.
Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Idza qama ar-rajul min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Siapa yang bangkit dari satu majelis kemudian dia kembali, maka dia yang lebih berhak menempatinya lagi. Nah, kecualinya apa? Orang sudah takbiratul ihram baru dia keluar, ya nggak boleh, harus ditutup itu. Jelas, Lin? Allah Ta'ala. Baik. Lanjut, Abu. Saya. Nah dari pakai azan niki. Nah dari 12 tahun Azan. azan. Jadi kumbing tinggi belongna niki. Ya Allah. Oh, Pak Abu. Yang penting ikhlas dulu azan, jangan pikirkan berapa panjangnya. Jelas, Abu? Lanjut dulu. Lanjut. Nah dari muazzin. Apa? Muazzin. Apa? Muazzin, Muazzin. bukan muassin. Nah dari pin musafir niki. Muazzin waktu musafir. Nah, muazzin niki apakah dia apa nang dia berisik? Apa? Ulangin, Abu. Enggak jelas, Abu nih. Kita muazzin pin atau gunung. Kita azan di gunung sendirian. Ya. Terus? Nah, apa dia nang dia Apa? apa ya ada maringin kita berisik Oh, apa yang menemani kita? Kan sudah tadi malaikat. Abu enggak ngaji. malaikat kira kini Apa? dua ke Berapa jumlahnya? Tadi kita sebut. Kalau azan dan iqamat berarti yang sholat bersamanya tidak kelihatan ujungnya. Tapi kalau sudah iqamat hanya dua saja. Jelas, Abu? jelas. Lanjut. Nah, itu innamal a'malu binniyat. Nah, itu sebenarnya ikhlas. Tujuan yang satu niki. Ya bagaimana hukumnya niki? Apa, Abu? Ulangin, Abu. Nah, innamal a'malu binniyat. Nah, itu ikhlas. Nah, tujuan yang satu. Ya bagaimana tujuan satu niki? Bagaimana tujuan satunya? Tujuan kita Allah saja. Jangan karena dunia, Abu. Jelas, Abu? Alhamdulillah. Ada lagi yang lain para jamaah? Ada lagi yang bertanya yang lain? Abu Basir Al-Medasi. Bolehkah perempuan melakukan azan jika ia tersesat di tengah hutan atau bila dia diganggu oleh setan jika ia berada sendirian di tempat sepi? Tidak ada masalah. Karena ingat, azan bagi wanita hanya sesama mereka yang mendengar tidak ada masalah. Asal jangan dipakai pengeras suara. Sekarang ini dia diganggu di tempat yang sepi, tidak mengapa dia melaksanakan azan. Dan hukum untuk laki-laki, hukum untuk perempuan, kecuali ada dalil yang memisahkan. Sementara tidak ada dalil yang memisahkan dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada lagi para jamaah? Baik, kalau tidak ada, demikian yang bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini. InsyaAllah ba'dal maghrib kitab baru di At-Taqwa fi Sentrum insyaallah taala, Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid. Ini karya Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri, khusus berbicara tentang beberapa bab keutamaan-keutamaan ibadah di dalamnya insyaallah taala. Demikian para jamaah, sudah ada PDF-nya, tinggal nanti kita share insyaallah taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.